Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi tugas 13 dengan judul materi yang akan saya bawakan pada video kali ini, yaitu mengenai keamanan siber dan perlindungan data dengan menjaga keamanan logistik dan transportasi. Baik, materi yang pertama yaitu apa sih itu keamanan siber? Siber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Dalam perkembangannya, siber dapat diartikan yang berhubungan dengan internet atau dikenal dengan cyberspace. Kata keamanan dalam penggunaan umum identik dengan kata aman, tetapi dalam istilah teknis keamanan berarti tidak hanya sesuatu yang menjadi aman, tetapi juga telah diamankan. Nah, penggabungan kedua kata tersebut membentuk kata cyber security yang berkaitan dengan membuat dunia maya aman dari ancaman, yaitu ancaman dunia maya. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai perlindungan data. Perlindungan data adalah hubungan antara perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data, serta masalah hukum dan politik yang melingkupnya. Perlindungan data juga dikenal dengan sebagai privasi data. Kemudian materi yang ketiga yaitu keamanan logistik dan transportasi. Keamanan logistik dan transportasi adalah upaya untuk melindungi rantai pasokan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu distribusi barang dan jasa. Nah, ini melibatkan perlindungan fisik terhadap barang selama penyimpanan dan transportasi, mencegah pencurian, kerusakan, atau sabotase. Selain itu, keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data logistik dari akses atau pencurian oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, keamanan infrastruktur memastikan fasilitas seperti gudang, pelabuhan, dan jalan raya tetap aman dan berfungsi dengan baik. Nah, proses keamanan juga penting untuk memastikan kelancaran operasi logistik seperti pemuatan dan pengiriman barang. Nah, kombinasi dari semua langkah ini tentu saja bertujuan untuk menjaga integritas dan efisiensi rantai pasokan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai keamanan siber untuk menjaga keamanan logistik dan transportasi. Yang pertama yaitu ada dengan cara pemantauan jaringan. Dengan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali yang dapat menunjukkan adanya serangan siber. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Nah, dengan memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang praktik keamanan siber, termasuk bagaimana mengenali phishing dan ancaman siber lainnya. Kemudian yang ketiga ada sistem autentikasi yang kuat. Implementasi autentikasi dua faktor atau 2FA atau multifaktor atau MFA untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem.
Kemudian yang keempat ada pembaruan dan patch reguler. Memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem operasi diperbaharui secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Yang kelima, firewall dan antivirus. Menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi sistem dari serangan atau malware. Yang keenam yaitu melakukan backup data. Melakukan backup data secara rutin untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data. Kemudian yang terakhir yaitu ada melakukan manajemen akses, yaitu dengan mengatur hak akses pengguna dengan ketat, hanya memberikan akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai perlindungan data untuk menjaga keamanan logistik dan transportasi. Yang pertama yaitu ada enkripsi data. Dengan menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif saat dikirim dan disimpan. Ini memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua, autentikasi dan akses terbatas. Dengan menerapkan sistem autentikasi yang kuat dan membatasi akses ke data hanya kepada individu yang memerlukannya, penggunaan kata sandi yang kuat, autentifikasi 2 faktor, dan manajemen identitas yang baik sangat penting. Ketiga, ada pemantauan dan audit. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap jaringan dan sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Audit rutin juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Yang keempat, pelatihan karyawan. Dengan memberikan pelatihan reguler kepada karyawan mengenai pentingnya keamanan data dan praktik terbaik dalam perlindungan informasi. Nah, ini termasuk mengenali upaya phishing dan taktik rekayasa sosial lainnya. Kemudian yang kelima ada perlindungan fisik, yaitu mengamankan lokasi fisik tempat data disimpan atau diakses. Ini termasuk melakukan atau mengadakan penggunaan kunci fisik, pengawasan CCTV, dan kontrol akses ke area sensitif. Kemudian yang keenam ada pembaruan dan patch system. Memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem yang digunakan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menghindari eksploitasi dari kerentanan yang sudah diketahui. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan firewall dan antivirus. Sama halnya dengan keamanan siber tadi, bahwa dalam keamanan data ini menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus itu untuk melindungi jaringan dan perangkat dari serangan malware dan ancaman lainnya. Kemudian yang terakhir ada backup data. Melakukan backup data secara rutin untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan dalam hal keamanan atau bencana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata, saya memohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman terapkan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.